Kabar baik datang dari timnas Amerika Serikat jelang laga terakhir fase grup melawan Turki. Menurut laporan yang beredar, Christian Pulisic, pemain AC Milan itu sudah kembali berlatih bersama skuad utama setelah sebelumnya absen akibat cedera betis. Gelandang AC Milan itu sempat tidak dimainkan saat Amerika Serikat menang 2-0 atas Australia pekan lalu. Selama masa pemulihan, Pulisic hanya menjalani latihan di gym, latihan beban, dan latihan ringan dengan bola secara terpisah. Kini Christian Pulisic sudah mengikuti sesi pemanasan dan latihan terbuka bersama rekan-rekannya di Orange Country. Meski belum ada pernyataan resmi dari tim mengenai kondisi terkininya, kembalinya Pulisic ke latihan penuh menjadi sinyal positif bagi skuad Amerika Serikat. Sebelumnya, Christian Pulisic tampil impresif pada laga pembuka melawan Paraguay. Ia berperan besar dalam kemenangan telak 4-1 sebelum ditarik keluar saat jeda pertandingan karena masih merasakan kekakuan akibat cedera yang dialaminya saat latihan. AC Milan berpeluang mendapatkan harga lebih murah jika serius mendatangkan Morten Hjulmand pada bursa transfer musim panas ini. Kabar ini menjadi keuntungan besar bagi Rossoneri yang tengah mencari tambahan kekuatan di lini tengah. Berdasarkan laporan media Portugal Record, Hjulmand dikabarkan sudah berpamitan secara tidak resmi dengan Sporting Lisbon. Pemain asal Denmark itu memang sempat dipertahankan satu musim lagi, tetapi kini Sporting siap melepasnya pada musim panas ini. Menariknya, sumber yang sama menyebut Sporting Lisbon menetapkan dua harga berbeda untuk Hjulmand. Klub-klub Liga Primer Inggris harus menebus sang pemain dengan biaya sekitar 50 juta euro. Sementara klub-klub Serie A termasuk AC Milan bisa mendapat potongan harga antara 10 hingga 15 juta euro. Dengan skema tersebut, Milan berpotensi merekrut Hjulmand dengan nilai sekitar 35 juta euro. Angka itu tentu lebih terjangkau dibandingkan harga yang harus dibayar klub-klub Liga Inggris. Meski begitu, hingga saat ini minat resmi AC Milan terhadap Hjulmand disebut belum benar-benar terwujud. Faktor keterbatasan dana transfer dan padatnya skuad menjadi alasan utama. Situasi bisa berubah jika Milan berhasil melepas beberapa gelandangnya. Nama Ruben Loftus-Cheek dan Youssouf Fofana disebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dijual untuk membuka ruang sekaligus menambah dana transfer. Hjulmand sendiri masuk dalam radar Milan karena dianggap cocok untuk memperkuat lini tengah pada musim depan. Legenda AC Milan Paolo Maldini dikabarkan segera menjabat sebagai direktur teknik timnas Italia di era kepemimpinan baru Federasi Sepak Bola Italia di bawah Giovanni Malago. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, proses penunjukan Maldini sudah mendekati tahap final dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Kehadiran Maldini menjadi bagian penting dari perubahan besar yang sedang disiapkan Malago untuk membenahi sepak bola Italia. Dalam peran barunya nanti, Maldini akan menjadi penghubung antara federasi, staf pelatih, klub-klub Serie A, dan para pemain. Ia juga akan memberikan dukungan kepada pelatih timnas serta membantu menciptakan sistem sepak bola nasional yang lebih terintegrasi. Laporan yang sama juga menyebut mantan rekan Maldini di AC Milan, Ricky Massara, masuk dalam pertimbangan untuk bergabung dalam struktur baru timnas Italia. Pengalaman keduanya di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa dinilai bisa membantu meningkatkan kualitas serta kredibilitas federasi. Giovanni Malago sebelumnya menegaskan bahwa posisi direktur teknik harus diisi lebih dulu sebelum penunjukan pelatih kepala, sebab direktur teknik akan ikut berperan dalam menentukan sosok pelatih yang akan menangani Gli Azzurri. Jika Maldini resmi ditunjuk, fokus berikutnya adalah mencari pelatih baru timnas Italia. Namun proses penentuan pelatih diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Sandro Tonali dikabarkan berpeluang meninggalkan Newcastle United pada bursa transfer musim panas ini. Sejumlah klub besar Liga Inggris seperti Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United, dan Arsenal disebut sedang memantau situasi gelandang timnas Italia tersebut. Menurut berbagai laporan media Italia dan Inggris, Tottenham sudah mengajukan tawaran untuk Tonali. Namun tawaran yang nilainya disebut berada di kisaran 86 hingga 92 juta euro itu ditolak oleh pihak Newcastle. Di tengah spekulasi transfer tersebut, muncul pertanyaan mengenai keuntungan yang bisa diperoleh AC Milan jika mantan pemainnya itu kembali pindah klub.
Berdasarkan laporan calciomercato.com, Milan memang tidak menyertakan klausul persentase penjualan kembali saat melepas Tonali ke Newcastle pada musim panas 2023. Saat itu Rossoneri menerima sekitar 70 juta euro termasuk bonus dari transfer sang pemain. Namun, meski tidak memiliki klausul penjualan, Milan tetap berhak menerima dana tambahan melalui mekanisme kontribusi solidaritas yang diatur oleh FIFA. Aturan ini mewajibkan 5% dari nilai transfer dibagikan kepada klub-klub yang berperan dalam pembinaan pemain saat berusia 12 hingga 23 tahun. Jika Tonali benar-benar pindah ke klub lain musim panas ini, dana solidaritas tersebut akan dibagi kepada Piacenza, Brescia, dan AC Milan sebagai klub yang pernah membina karirnya. Masih menurut laporan calciomercato.com, AC Milan diperkirakan akan menerima sekitar 1 juta hingga 1,8 juta euro apabila Newcastle resmi menjual Tonali pada bursa transfer musim panas ini. AC Milan dikabarkan ikut memantau situasi gelandang muda Lucas Bergvall yang disebut ingin meninggalkan Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan transferfeed.com, Bergvall telah menyampaikan keinginannya untuk hengkang kepada manajemen Tottenham. Pemain berusia 20 tahun itu disebut mencari klub baru setelah merasa menit bermainnya berkurang di bawah pelatih baru Roberto De Zerbi. Meski sempat tampil cukup impresif di tengah musim sulit Tottenham, Bergvall kini harus bersaing ketat di lini tengah. Situasi tersebut membuat sejumlah klub Eropa mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangannya. Selain Milan, 2 klub Bundesliga, Borussia Dortmund dan RB Leipzig juga terus memantau perkembangan sang pemain. Sementara itu, Inter Milan dan Napoli turut dikabarkan tertarik merekrut gelandang asal Swedia tersebut. Dari Inggris, Chelsea dan Aston Villa juga telah melakukan pendekatan awal. Namun sumber terdekat menyebut Bergvall lebih tertarik melanjutkan karir di luar Liga Inggris. Meski begitu, Tottenham belum berniat melepas Bergvall. Manajemen klub masih menganggapnya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang. Klub London Utara itu bahkan dikabarkan mematok harga lebih dari 66 juta euro setelah sebelumnya menolak tawaran senilai sekitar 46 juta euro. Bergvall sendiri didatangkan Tottenham dari Djurgårdens IF pada Juli 2024 dengan nilai transfer awal sekitar 10 juta euro. Saat ini berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar sang pemain berada di kisaran 35 juta euro. AC Milan akhirnya resmi menyusun kembali jajaran manajemen setelah hampir 1 bulan tanpa kepemimpinan. Langkah ini diambil usai musim 2025-2026 yang mengecewakan dan diwarnai perombakan besar di dalam klub. Sebelumnya Milan berpisah dengan pelatih kepala Massimiliano Allegri serta melakukan perubahan di jajaran petinggi klub. Kini Rossoneri memilih mempromosikan sosok dari internal untuk membangun stabilitas baru. Dengan pemilik klub Gary Cardinali dikabarkan akan lebih aktif dalam operasional sehari-hari. Berdasarkan laporan media Italia La Gazzetta dello Sport, Massimo Calvelli ditunjuk sebagai CEO baru Milan. Calvelli sebelumnya dikenal sebagai CEO internasional di Redbird Capital dan juga pernah memimpin ATP. Untuk sektor transfer pemain, Hendrik Almstedt mendapat promosi dan akan menjalankan tugas sebagai direktur olahraga. Ia akan dibantu oleh Bobby Gardiner yang naik jabatan menjadi Direktur Football Intelligence. Milan juga disebut akan menambah kepala analisis rekrutmen baru guna memperkuat persiapan menghadapi bursa transfer. Dengan susunan manajemen baru ini, Milan berharap bisa kembali tampil kompetitif dan bangkit pada musim depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.